Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Shift A2. Sekarang kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari praktikum proses manufaktur, yaitu berkaitan dengan meja lipat. Kali ini kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Philip Samuel Wisata, Philbert Jonathan, dan Freddy Laurentius, saya sendiri, Malcolm Arnold Yusuf, dan Kiana Bobby Sanders. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang masalah dari pembuatan meja lipat ini. Selama masa pandemi COVID-19, beberapa sektor dalam keseharian masyarakat mengalami perubahan. Banyak sekali kaum masyarakat seperti pekerja kantor dan pelajar, mereka harus mulai bekerja dari rumah masing-masing atau lebih dikenal dengan work from home dan bukan langsung pergi ke sekolah atau tempat kerja. Akibat perubahan tersebut, beberapa bisnis perusahaan menjadi terganggu. Salah satunya adalah PT KL PSM, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam memproduksi perabotan. Permintaan perabotan selama pandemi mengalami penurunan, sehingga PT KL PSM harus melakukan upaya untuk mendapatkan pelanggan di tengah berubahnya kebutuhan dan keinginan tersebut. Berdasarkan situasi tersebut, tim Research and Development dari PT KL PSM melakukan research dan menyimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan satu barang yang praktis, yaitu meja lipat, untuk membantu aktivitas mereka dalam melaksanakan work from home. Pada tugas kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai desain 3D dengan menggunakan SolidWorks, lembar rencana proses, dan pembuatan meja lipat dengan menggunakan CNC simulator. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai penyusunan lembar rencana proses. LRP atau lembar rencana proses adalah representasi dalam bentuk tabel yang menyatakan urutan-urutan operasi beserta parameternya. Terdapat 3 LRP yang akan dibuat pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah yang paling kiri, yaitu LRP daun meja. Yang kedua pada tengah adalah bagian kaki meja. Dan yang terakhir adalah komponen penyangga kaki meja. Halo, saya Malcolm Arnold Yusuf dengan NPM 6132001121 akan menjelaskan tentang lembar rencana proses daun meja. Nah, pada LRP daun meja, kami menggunakan bahan kayu pinus 2 meter x 1 meter x 0,04 meter. Dengan hasil akhir yang akan menjadi 600 mm dengan lebar 400 mm dan tinggi 40 mm. Pertama, kami akan melakukan proses cutting. Operasi cutting dengan pertama memotong bahan baku dari 2000 mm x 1000 mm x 40 mm menjadi ukuran yang lebih kecil, yaitu sebesar 600 mm x 400 mm x 40 mm pada stasiun kerja cutting machine dengan bantuan tools gergaji. Kedua, kami akan melakukan proses milling. Kami akan membuat tempat penyangga tablet dengan ukuran total panjang 280 mm dan lebar 20 mm. Jarak tempat tablet berada di tengah persis dengan jarak garis rata 260 mm dan kiri kanannya diberikan setengah lingkaran dengan radius 10 mm. Lalu kami membuat juga di setengah lingkaran di tengah di bawah garis dengan titik yang sama. Total tempat tablet kedalamannya adalah 30 mm. Selanjutnya, pada milling kedua, membuat seperempat lingkaran di bawah kiri dan bawah kanan dengan radius 100. Dilanjutkan dengan membuat lekukan bawah meja dengan radius 500. Proses ini akan dilakukan di stasiun kerja milling machine dengan bantuan tools mill bit. Selanjutnya, sebelum melakukan drilling, kita harus melakukan proses centering. Proses centering ini dilakukan pada stasiun kerja drilling machine dengan bantuan drill bit dan ragum. Nah, proses ini dilakukan untuk menentukan titik pusat lubang. Setelah melakukan centering, kami melakukan operasi drilling. Pertama, drill lubang untuk kaki meja di masing-masing sisi, yaitu kanan, kiri, atas, bawah, dengan ukuran diameter lubang 6,5 mm dan kedalaman 10 mm, dengan titik tengah 30 mm dari kiri, kanan, dan juga 27,5 mm dari atas bawah. Jarak antar lubang horizontal adalah 47 mm dan vertikal 25 mm. Selanjutnya, kami akan melakukan proses boring, yaitu dari lubang 20 mm yang ada di proses drilling, diboring menjadi ukuran 80 mm dengan kedalaman 30 mm. Proses boring ini dilakukan untuk memperbesar lubang yang sudah dibuat pada saat proses drilling. Selanjutnya, untuk menghaluskan lubang yang telah ada di drilling tadi dan diboring, kita harus menggunakan operasi reaming. Setelah reaming, kami akan melakukan pengamplasan agar permukaan meja menjadi lebih halus sebelum digunakan pada stasiun kerja mesin amplas dan bahan pembantu amplas. Terakhir, kami akan melakukan inspection, yaitu proses untuk mengecek kembali ukuran dan hasil pada benda agar tidak terjadi cacat atau jika ada cacat ditemukan.
Nah, stasiun kerjanya ada pada workbench. Sekian penjelasan LRP daun meja. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai lembar rencana proses kaki meja. Material yang digunakan pada LRP kaki meja kali ini adalah pipa besi dengan diameter 20 mm serta tebal 2 mm dengan panjang 2 meter. Operasi pertama yang dilakukan pada LRP kaki meja kali ini adalah proses cutting, yaitu bertujuan untuk memotong pipa besi menjadi ukuran per 740 mm yang selanjutnya akan dilakukan proses bending. Stasiun kerja dan tools yang digunakan adalah cutting mesin. Dan proses yang kedua adalah bending. Bahan yang sudah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam bending mesin, lalu dibengkokkan dengan metode pipe bending. Bahan dibending dari panjang ke 190 mm dan dibending dengan radius 60 mm sebesar 90 derajat dan dilakukan ulang di panjang ke 454 mm. Stasiun kerja dan tools yang digunakan pada operasi bending adalah bending mesin. Dan selanjutnya adalah centering. Centering di sini bertujuan untuk menentukan lubang yang akan di-drilling pada operasi selanjutnya. Stasiun kerja pada operasi centering adalah drilling mesin. Kemudian, pada operasi yang keempat adalah drilling, yaitu bertujuan untuk membuat lubang dengan diameter 8 mm dan kedalaman searah dengan sumbu lebarnya. Stasiun kerja pada drilling adalah drilling mesin dan toolsnya adalah drill bit. Yang kelima adalah operasi deburring. Di sini deburring adalah proses untuk membersihkan sisa-sisa material dengan cara menghaluskan dan meratakan benda kerja agar mendapatkan ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Stasiun kerjanya adalah deburring station dan toolsnya adalah deburring tool. Kemudian untuk operasi nomor 6 yang terakhir kita lakukan operasi inspection. Proses ini bertujuan untuk mengecek kembali ukuran dan hasil pada benda kerja yang sudah kita buat agar sesuai dan tidak terjadi cacat. Stasiun kerjanya adalah workbench. Sekian penjelasan LRP dari kaki meja. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang lembar rencana proses kaki penyangga. Kaki penyangga memiliki bahan dasar yang terbuat dari aluminium dengan panjang 67 mm, lebar 40 mm, dan tinggi 40 mm. Proses yang pertama akan dilakukan adalah cutting. Cutting berguna untuk mengurangi panjang dari bahan dasar sebesar 2 mm yang asal panjang dari 67 mm menjadi 65 mm menggunakan mesin cutting. Proses ini dilakukan di cutting machine menggunakan saw blade. Kemudian proses yang dilakukan selanjutnya adalah milling. Akan dilakukan drilling sedalam 30 mm dengan diameter sebesar 25 mm dan dilakukan milling untuk membagi benda kerja di titik X sama dengan 32,5 dan Y sama dengan 20 dengan diameter 25 mm dan kedalaman 35 mm. Selanjutnya akan dilakukan milling sedalam 35 mm, mulai dari kiri benda kerja sampai 15 mm dan lebar 40 mm. Kemudian dilanjutkan dengan milling area berbentuk persegi 4, dari titik X sama dengan 15 dan Y sama dengan 30,5 sampai di titik X sama dengan 15 dan di Y sama dengan 9,5. Proses ini dilakukan sampai menembus lubang dari proses milling pertama di titik X sama dengan 37,5 dan Y sama dengan 30,5. Dan kemudian sampai di titik X sama dengan 37,5 dan Y sama dengan 9,5 dengan kedalaman 35 mm. Proses ini dilakukan di milling machine menggunakan mill bit. Kemudian akan dilakukan centering. Centering dilakukan untuk mendapatkan proses titik tengah untuk melanjutkan proses yang akan dilanjutkan selanjutnya. Centering ini dilakukan di drilling machine menggunakan drill bit dan ragung. Setelah mendapatkan titik tengah dari proses centering, akan dilakukan drilling. Drilling dilakukan searah dengan lebar benda. Diameter lubang yang akan dihasilkan dari proses drilling adalah sebesar 5,5 mm. Dengan titik tengah, lubang di X sama dengan 7,5 dan Y 7,5 dan di X sama dengan Y, X sama dengan 7,5 dan Y sama dengan 30,5 sedalam 55 mm. Dan kemudian di titik X sama dengan 55 dan Y 7,5 sampai di X sama dengan 55 dan Y sama dengan 30,5 dengan kedalaman 40 mm. Proses drilling ini dilakukan di drilling machine menggunakan drill bit dan ragung. Kemudian akan dilakukan proses deburring. Proses deburring digunakan untuk proses membersihkan sisa-sisa material dengan cara menghaluskan dan meratakan benda kerja agar mendapatkan ukuran sesuai yang diinginkan. Proses deburring ini dilakukan di deburring station menggunakan deburring tools. Dan proses terakhir yang akan dilakukan adalah inspection. Proses inspection berguna untuk mengecek kembali apakah ukuran dan hasil benda kerja yang dihasilkan sudah sempurna atau masih tercacat.
Proses inspection dilakukan pada workbench. Sekian ya, terima kasih. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan lembar rencana proses perakitan atau assembly. Pada LRP ini terdapat 3 langkah. Langkah pertama adalah proses assembly untuk menggabungkan antara daun meja dan penyangga kaki meja. Alat yang digunakan pada proses ini adalah slotted cheese head dengan ukuran M8 dengan panjang lengthnya adalah 50 akan dimasukkan terhadap 8 lubang. Dan baut slotted cheese head ukuran M8 dan length 16 akan dimasukkan terhadap 8 lubang menggunakan bor baut. Assembly yang kedua adalah menggabungkan komponen kaki meja dan penyangga kaki meja. Dengan alat yang digunakan adalah Moore Prevailing Torque Nut Style terhadap 4 lubang dan baut hex screw grade AB terhadap 4 lubang dengan alat bantuan yang digunakan adalah kunci ring. Proses yang terakhir adalah inspection. Proses ini berguna untuk mengecek kembali ukuran dan hasil pada benda kerja setelah dilakukan assembly agar tidak terjadi cacat. Apabila terjadi cacat, maka dapat dilakukan pengulangan baik mengganti mur maupun mengecek benda tersebut. Seluruh stasiun kerja yang digunakan dalam proses perakitan ini adalah di workbench. Berikut merupakan gambar dari meja lipat setelah dilakukan proses assembly pada SolidWorks. Selanjutnya akan dijelaskan simulasi proses pembuatan komponen-komponen tersebut dengan menggunakan CNC simulator. Nama saya Philip Samuel dengan NPM 613-210-11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses CNC untuk manufaktur meja lipat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses CNC untuk bagian daun meja. Bagian daun meja ini dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama adalah bagian depan dan yang kedua adalah bagian belakang. Untuk yang pertama saya akan memberikan visualisasi untuk proses bagian depan. Pertama menggunakan tool 1 untuk melakukan badan dan juga chamfering. Lalu yang kedua menggunakan tool 2 untuk melakukan boring. Dan dilanjutkan dengan tool 1 untuk membesarkan lubang. Dan yang terakhir adalah menggunakan tool 1 untuk membuat tempat gawai. Untuk proses kedua kita akan melakukan pelubangan di bagian belakang daun meja. Proses seperti ini. Pertama kita akan mengganti tool dari mesin menjadi tool 3. Lalu kita membuat lubang di bagian kiri atas, lalu kanan atas, ya, lalu kanan bawah, dan yang terakhir di kiri bawah. Semuanya berjumlah 16 lubang untuk membaut penyangga kaki meja ke daun meja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses CNC untuk penyangga kaki meja. Penyangga kaki meja ini dibagi menjadi 2 proses, di mana yang pertama adalah bagian atas dan yang kedua adalah bagian pinggir. Untuk bagian atas dilakukan proses seperti ini. Pertama kita menggunakan tool 1 untuk membuang bagian kiri hingga tengah dari bahan baku atau benda kerjanya. Dilakukan pengulangan dikarenakan berbahan aluminium dan juga bahannya cukup tebal, sehingga harus dilakukan pengulangan agar tool tidak patah. Ya, setelah dilakukan pengulangan, selanjutnya kita akan mengganti tool menjadi tool 4 untuk melakukan boring lubang baut. Nantinya lubang baut ini digunakan untuk menyambungkan penyangga kaki meja dengan daun meja. Lalu digunakan tool 1 untuk melakukan pembesaran lubang agar nantinya kepala baut tidak menonjol, dan dilakukan boring ulang menggunakan tool 1 agar lubangnya sempurna menembus ke dalam. Dan untuk yang terakhir kita akan melakukan proses CNC untuk bagian pinggir dari penyangga kaki meja. Pertama kita langsung melakukan boring menggunakan tool 1 agar membuat lubang seperti ini. Tujuannya agar nanti saat kaki meja masuk bisa dikunci menggunakan baut di sini dari pinggir. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.